Ada gak? Ada kok. Ada kayaknya ada. Coba Koko di folder mana juga lupa. Ini ada di belakang mejanya. Biarin sobek juga. Kita doain. Tuhan Yesus Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapak, Bapak memberkati kami ya Bapak untuk pelayanan ini ya Bapak. Tuhan Bapak pimpin ya Bapak di perayaan Paskah ini ya Bapak. Tuhan Bapak pimpin juga anak-anak ini akan pelayanan ya Bapak, yang itu paduan suara, drama ya Bapak. Tuhan kau pimpin ya Bapak. Tuhan lebih lagi kau pimpin hamba-Mu ya Bapak Luther ya Bapak, supaya membawakan firman sesuai dengan kehendak Bapak. Tuhan pakailah Pak Luther lebih lagi ya Bapak. Tuhan serahkan drama ya Bapak, begitu banyak Bapak perangan drama ya Bapak. Tuhan berpimpin ya Bapak, supaya kami juga bisa menghafal apa-apa yang kami harus keluarkan ya Bapak. Tuhan kuserahkan dua ini tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat melayani semua. Mulai. Yo wes. Hai. Kalau lucu. Hai. Kamu. Ada di aku. Sorry. Hai. Wah, ngikutin aja. Aku cantik ya? Jadi. Mau. Masa sih? Udah cepet. Ayo. Yuk. Ayo yuk. Yuk. Praktekin itu. Iya. Ayo lupa. Komentar. Ayo. Masa sih? Yuk. Halo, kamu ada di mana? Yuk. Kelihatan gak sih? Jelas ya. Terus. Cak, kaki handicapnya mana? Hah? Kaki handicap. Di belakang. Belakang mana? Yang komputer. Nggak ada. Ada tahu situ. Saya tahu situ tadi. Kajian mulu nih kok boleh. Karena aku tidak enak. Gimana udah sampai capek kan? PG apa? PG apa?
Hah? Pakai itu. Hah? Pakai itu. Nah, pakai kamu ini aja. Gak apa-apa. Pakai. Hah? Enggak. Begini aja kok. Di, si Laura udah dapat Laura. Laura. Si Laura belum dapat. Waduh, mau jelas jemput nih man. Wih, mau jelas jemput. Waktunya mepet. Itu si Aki ketik itu lagu-lagu apa semua di situ di ininya Mai, habis itu dia bingung sendiri. Dia tanya gitu sih. Kotak man itu aja kok. Kampung sore. Make up daw ko. Hah? Ya. Gua di sini aja. Ya. Tadi nggak kelihatan sih. Gua balik sini nyampe. Enggak boleh goyang dulu. Boleh ya. Musiknya ada penyangganya tuh kayak di dalam ada tuh si Den. Ini ntar yang nge-shoot siapa nih kok? Ada si Daniel, kalau Daniel kalau dia datang kalau dia. Ntar kamu pegang waktu drama aja ya. Kalau teman saya nggak datang. Biasa kalau di pojok. Dari sini kelihatan masih ada yang cemberut-cemberut ya. Kita mau nyatakan benar-benar kita bersuka cita. Sampai salam-salaman, kasih salaman, selamat hari Pasca. Kita nyatakan juga Indonesia lagi dengan lebih semangat dan senyum ya.
itu karena kasih-Mu. Nah, saudara-saudara, karena kasih Tuhan kita ada sebagaimana ada kita sekarang ini. Saudara, kalau kita sudah mendengar puji-pujian dari adik remaja kita sudah mendengar puji-pujian dari vokal pemuda kita, maka saatnya kita juga boleh mendengar sabda Tuhan melalui hamba-Nya yang akan disampaikan oleh Pendeta Lukas. Kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Ku dengar berkat-Mu turun. Kita nantikan berkat Tuhan turun pada saatnya. Biarlah setiap dari kami sungguh-sungguh mendapatkan kasih karunia dan berkat-Mu. Kami menantikan biar Roh Kudus datang menolong kami. Kami membuka diri, kami yakin Tuhan sudah hadir dan terus memimpin, dan khususnya saat ini kami dengar sabda-Nya. Kami berserah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Saya ajak kita sama-sama untuk menghafal sebuah ayat. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Hanya tidak bawa Alkitab, dan ikut saya membacanya. Saya baca satu kalimat, saudara ikut membaca ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3, ikut saya baca satu kalimat saudara. Terpujilah Allah, ikut, terpujilah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ulang lagi ya, agak panjang dikit ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya yang besar, berikan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ulang lagi, coba dengar dan ikutnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sekarang sama-sama ikut saya, tidak usah saya dulu, saudara dulu, kita sama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Lumayan ya, ikut saya. Sekarang kalian saja ya. Nah, oh sudah ada gitu ya. Nah, oh dia mau tutup, bagus ya. Sekarang semuanya di luar kepala ya, tertetap dalam hati ya, gitu ya. Kita baca sama-sama atau hafal sama 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah kembali oleh kebangkitan siapa? Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Oh bagus, lumayan ini. Waduh, kalau saudara sering-sering hafal Alkitab bisa cepat maju. Hari ini kita sama-sama merayakan apa? Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Yesus benar-benar mati atau enggak? Pura-pura loh, pura-pura mati, pura-pura pingsan di sana. Gitu kali, bisa sudah itu bangun. Sekarang banyak, ada nggak orang sudah mati bangun lagi? Ada orang sudah mati bangun lagi nggak? Kalau mati suri, ada ya? Ada juga ya? Sudah mati. Yesus Kristus benar-benar mati atau mati suri? Benar-benar mati. Masa benar-benar mati? Mati suri katanya. Mati suri atau benar-benar mati Yesus Kristus itu? Ya, makanya ini penting sekali. Kita jangan bilang Yesus mati suri, jadi dia belum benar-benar mati. Yesus benar-benar mati atau enggak? Ya, Yesus benar-benar mati. Ini lain dengan dari orang Islam yang Yesus tidak benar-benar mati. Kalau mati itu siapa? Allah kan adil. Si jahat itu yang mati. Jadi waktu dipantek itu siapa mati? Nah waktu Yesus mau dipantek, Allah baik, Allah langsung angkat Yesus. Yesus langsung naik ke surga. Dari siapa di sana? Itu si jahat itu, dia menjual gurunya itu. Siapa itu? Yudas. Jadi yang dipantek itu siapa? Yudas. Benar juga ya? Benar nggak? Salah. ini ceritanya dari sana. Bilang Yesus tidak benar-benar mati. Padahal Yesus benar-benar mati nggak? Tapi penting sekali satu. Kenapa Yesus mati? Yesus mati karena apa? Yesus mati karena siapa? Yesus mati karena Yudas menjual dia. Ya, iya. Benar juga. Yesus mati karena si tentara-tentara yang jahat itu pantek dia. Iya juga. Tapi yang lebih penting, Tuhan Yesus mati karena siapa? Tunjuk kita sendiri. Yesus Kristus mati karena siapa? Benar. Tangkap ini, dia mati karena dia loh. Aku juga loh. Yesus mati karena aku. Benar nggak Yesus mati karena kita? Benar. Benar. Enggak lagi, nggak berani aku. Aduh, saudara. Penting sekali ini. Kalau hari ini kita merayakan Yesus Kristus bangkit, kita pertama-tama kita harus mengakui Yesus benar-benar mati. Amin. Nah, tapi yang lebih penting lagi, Yesus mati karena siapa? Karena aku, karena kita. Loh, benar-benar karena kita.
Tapi kita benar-benar harus lihat Yesus mati itu karena aku. Karena mulut kita nggak benar, Yesus mati sehingga dia harus ditampar. Wah, kalau ada orang bicara kotor harus gitu. Ditampar. Sekarang bukan aku ditampar, Yesus tuh ditampar. Yesus dipukul. Yesus Kristus dinudai. Yesus Kristus ditaruh di sini mahkota apa? Duri. Kalau kena duri sakit nak? Kenapa Yesus Kristus harus kena sakit? Dia kena sakit untuk karena siapa? Karena siapa? Karena kita. Yesus akhirnya dipecut karena siapa? Karena kita. Yesus Kristus dipantek itu karena siapa? Karena tangan kita suka berdosa. Ya. Memang dipantek, katanya ada orang yang dipantek sini. Ya, memang bisa di sini. Tapi sekarang kalau orang mau pantek di sini langsung mati. Maka sekarang kalau orang pantek di sini di Filipina tiap tahun Pasca itu harus dipantek belajar. Ya, karena Yesus mati bagi saya juga harus coba-coba mati, coba-coba disalibkan begitu. Saudara, benarkah Yesus mati untuk kita? Iya. Yesus disalib karena cinta saya, bukan sebagai karena saya. Yesus disalib karena cinta saya. Dia disalib karena cinta saya. Benar-benar dia mau mati untuk menggantikan kita. Pernah satu kali saudara, ini ada seorang barat yang coba menginjil sampai di Afrika. Oh, orang Afrika itu orang polos. Waktu cerita Yesus mati, ngeri. Tahu lah Yesus mati bagi dia, mati bagi kita. Oh, kalau begitu dia jangan. Kalau seorang berteriak, jangan. Diceritakan Yesus disalibkan, jangan. Kenapa jangan? Yesus mati. Yang harus mati akulah ganti dia, jangan dia. Wah, ini orang yang cinta Tuhan Yesus. Dia tahu ada seorang juru selamat datang ke dunia, mau menolong kita. Tapi sekarang dia mau mati bagi kita. Tapi jangan lupa, waktu Tuhan Yesus disalibkan, murid-muridnya lari semuanya, sembunyi semuanya, takut. Pada hari ketiga, hanya berapa perempuan yang datang. Perempuan itu lebih berani, bukan lebih berani saudara, karena mereka juga takut bukan mah. Cuma mereka beranikan diri. Dan kedua, mereka tidak tahu perhitungan. Mereka itu terlalu lugu. Seharusnya mereka percuma aja datang. Dua hal. Satu, mereka 3 orang datang, masih gelap-gelap datang, terus ngomong, siapa kan gulingkan itu batu demikian gede. Itu batu tuh orang kuat kali itu harus 10 orang baru bisa angkut. 10 orang. Setiap orang bisa angkut satu kintal punya baru bisa. Wow, berat. Ini perempuan hanya 3 orang bagaimana? Ya mungkin menggulingkan tidak terlalu berat, tapi tetap berat sekali. Dia hanya pikirkan itu, lupa bahwa itu sudah disegel. Disegel berarti siapa saja melanggar itu akan dihukum, akan masuk penjara. Mungkin sekali juga disalibkan. Itu pelanggaran besar. Mereka tidak pikirkan itu. Bagaimana siapa buka? Tapi sampai di sana kaget, sudah terbuka. Mereka ada suatu tujuan yang utama. Mereka datang membawa minyak wangi untuk urapi Yesus, untuk minyaki Yesus, untuk kasih rempah-rempah Yesus. Mereka cari Yesus. Sekarang Yesus ada enggak? Kosong. Tapi kuburan kosong itu bagus enggak? Kuburan kosong itu bagus enggak? Hah? Kalau kita sih dompetnya banyak duitnya hilang, duitnya kosong, dompetnya kosong, bagus enggak? Nggak bagus. Tapi sekarang dia cari Yesus, ada Yesus, Yesus pergi nggak ada. Mereka syok sekali, takut sekali. Tapi di sana Tuhan melalui seorang hamba-Nya mengatakan, dia tidak ada di sini. Sesuai dengan katanya, sesuai dengan firman-Nya,
Dia sudah bangkit. Yang paling penting hari ini kita harus yakin, satu, Yesus Kristus benar-benar sudah mati. Benar sudah mati? Mati karena siapa? Karena kita. Dua, Yesus benar-benar sudah apa? Bangkit. Benar sudah bangkit belum? Nah, hari ini kita coba memahami Yesus Kristus benar-benar sudah bangkit. Bangkit dari apa? Dari kematian, ya. Yesus bangkit dari kematian. Mari kita nyanyi Yesus bangkit, Yesus bangkit. 1, 2, 3. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Menanglah, menanglah dari kematian, senanglah, Yesus bangkit, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Saudara, Yesus bangkit, senanglah, senanglah. Saudara, senang Yesus bangkit? Nah, kenapa nak? Pak, nggak ada hadiah, bagaimana bisa senang? Orang lebih senang Natal atau lebih senang Paskah? Lebih senang Natal atau Paskah? Dua-duanya tergantung. Tergantung apa? Saya kasih hadiah atau enggak? Kalau dapat hadiah, enak, senang. Tidak dapat hadiah, nggak enak, nggak senang. Orang lebih senang Natal katanya, banyak hadiah. Kalau nggak ada hadiah, dua-dua nggak senang. Semua manusia hanya pikirkan diri sendiri. Sekarang Natal adalah hadiah, diberi hadiah kepada Tuhan. Paskah juga diberi hadiah kepada. Cuma kita harus melihat Paskah itu hadiahnya lebih nyata. Tapi jangan lupa, hadiahnya bukan sesuatu yang kelihatan. Tuhan, Dia mau memberi hadiahnya apa? Itu nyawanya sendiri. Itu hadiahnya. Tuhan memberi dirinya sendiri. Dirinya sendiri penting sekali. Tuhan telah memberi dirinya menjadi hadiah. Kita harus melihat ada 5 hari raya. 5 hari raya tentang hubungan dengan Yesus Kristus orang Kristen. 1, hari Natal. 2, hari Jumat Agung, Yesus mati. 1, Yesus lahir. 2, Yesus mati. 3, Yesus bangkit. 4, Yesus naik ke surga. 5, Yesus datang kembali. Itu ada orang yang Roh Kudus turun. Tapi memang Roh Kudus datang itu hari raya Kristen besar, bukan main. Tapi ada lagi satu yang belum jadi. Yesus Kristus akan datang kembali. Ada hubungan dengan Yesus. Mari kita melihat. Kita hanya bandingkan 2, Natal dan Paskah. Hari mana lebih besar, hari Natal atau hari Paskah? Hah? Hari Paskah atau hari Natal? Hah? Paskah lebih besar. Hah? Hah? Bukan Natal. Wah, pintar dulu nih, sekolah ini loh ceritanya. Ajaran Paskah. Tapi masalahnya kan, kenapa Paskah bisa lebih besar? Waduh, karena hadiahnya Yesus memberi nyawanya. Wah, tadi benar-benar baik itu kan. Oke, kita lihat. Kenapa Paskah itu hari raya lebih besar? Apa? Karena Yesus memberi nyawanya sebagai hadiah. Luar biasa. Nah, pemberian Allah ini penting sekali hadiahnya. Mari kita sama-sama hafal